Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nur Faiza, NIM E7721942, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menerangkan apa virus corona itu. Virus corona adalah sekelompok virus yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang dapat berkisar dari ringan hingga mematikan. Dan yang sedang marak sekarang adalah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Lantas, apa saja gejala-gejala orang yang terpapar virus COVID-19? Gejala hari pertama orang yang terinfeksi virus corona adalah tubuh terasa lemas. Kemudian, batuk. Batuk pun menjadi tanda bila terinfeksi virus corona. Batuk juga menjadi media penularan virus corona. Orang yang terpapar virus ini juga akan merasakan demam. Ketika demam, suhu tubuh akan mencapai 38 derajat Celcius atau bahkan lebih tinggi. Tidak hanya itu, orang yang terpapar juga merasakan sesak nafas. Sebagian besar orang hanya akan mengalami gejala ringan. Namun di kasus-kasus yang tertentu, infeksi dapat menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernafas. Jika gejala-gejala ini sudah muncul, Anda harus segera menghubungi fasilitas kesehatan agar Anda mendapat perawatan. Tidak perlu panik dengan wabah virus corona ini. Kita bisa mencegah terjangkitnya virus corona dengan cara sering mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Jangan menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut Anda dengan tangan yang belum dicuci. Hindari kontak dekat. Hindarilah kontak secara dekat dengan orang lain yang sedang sakit. Jaga jarak sosial atau physical distancing. Dengan menerapkan physical distancing ketika beraktivitas dalam ruangan atau tempat umum, Anda sudah melakukan satu langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Gunakan masker jika sakit, dan terapkan etika bersin dan batuk dengan benar. Menggunakan siku tangan bagian dalam atau tisu bersih. Sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin dapat menjadi media penularan virus corona. Hindari berbagi barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat saja meningkatkan risiko penularan virus corona. Cuci bahan makanan. Sebab pada bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, mungkin saja terdapat virus atau bakteri yang kita tidak pernah tahu. Tingkatkan imun tubuh. Meningkatkan imun tubuh sangatlah penting bagi pencegahan dari dalam tubuh. Meningkatkan imun tubuh bisa juga dimulai dengan sering tersenyum, sering berpositif thinking, dan anjuran dari pemerintah adalah tetap di rumah saja. Dengan tetap di rumah saja, kita bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi, jika pemerintah sudah menganjurkan semua itu, kita sebagai rakyatnya juga harus bisa mengantisipasi akan hal itu. Di tengah pandemi virus ini, kita juga harus bisa menyaring informasi. Jangan sampai hanya karena informasi hoax, kekebalan tubuh bisa turun. Kita juga harus pandai menyaring informasi yang tepat dan juga penting untuk mengendalikan emosi dan terhindar dari kepanikan. Kita sebagai umat Islam, semestinya janganlah sampai takut dan panik. Sesungguhnya, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah langkah awal kesembuhan. Kita harusnya bertawakal kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Semoga setelah pandemi virus ini telah usai, kita sebagai manusia sadar betapa besar kuasa Allah dan mulai menerapkan hidup sehat serta menjauhi makanan yang haram. Virus COVID-19 ini diduga berasal dari kelelawar. Dalam pandangan Islam, seharusnya kelelawar adalah hewan yang tidak boleh dibunuh, karena kelelawar ternyata salah satu makhluk yang marah saat melihat Masjid Baitul Maqdis dibakar. Kelelawar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan sehingga Masjidil Aqsa di Palestina tidak jadi terbakar.
Dan dalam Islam, katak diharamkan untuk dibunuh apalagi dimakan. Di dalam As-Sunnah As-Shaghir juz 4 halaman 59 berbunyi, janganlah kalian membunuh katak, sesungguhnya kicauannya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar, sebab ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar itu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, kuasakan kami atas lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Katak dan kelelawar adalah binatang yang mulia. Karena itu, sebagai manusia seharusnya kita pintar-pintar memilih makanan. Sebaiknya memilih makanan yang halal. Dijelaskan juga di dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk memakan yang halal. Sesungguhnya Allah tidak akan menyuruh makhluknya tanpa suatu alasan. Apa yang kita makan nanti pasti ada dampaknya di kemudian hari. Dan sekarang mungkin Allah telah menunjukkan kuasanya kepada manusia, agar manusia bisa menyesali dan bisa belajar dari pengalaman terjadinya wabah virus corona ini. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga wabah virus corona ini akan lenyap dan hilang sebelum datangnya bulan suci Ramadan tiba. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.